Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali kajian kita Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, sebuah kitab yang membahas tentang akidah Islam, keyakinan Islam, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kitab tentang akidah ini yang merupakan ringkasan tentang akidah Islam disusun oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau tidak salah, dalam pertemuan yang lalu kita sampai pembahasan halaman yang ke-7, baris yang pertama. Sekarang kita lanjutkan 7 baris yang kedua. Wa makna kaunihi salihan. Sampai di situ ya. Di baris yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih berbicara tentang agama Islam. Dia mengatakan tentang agama Islam, wa makna kaunihi salihan, dan makna bahwa Islam itu layak, pantas, likulli zamanin, untuk diamalkan, untuk diterapkan di setiap zaman, wa makanin, dan layak dan pantas untuk diterapkan di segala tempat, sehingga agama Islam itu layak dan pantas untuk diamalkan apapun, kapan saja dan di mana saja. Wa ummatin, dan layak untuk dipakai dan diamalkan bagi semua umat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan hidup di dunia ini. Beliau mengatakan maknanya adalah annat tamassuka, sesungguhnya berpegang teguh dengan Islam, sesungguhnya berpegang teguh dengannya, la yunafi, maka hal itu tidaklah menafikan, hal itu tidaklah meniadakan masalihal ummati, kemaslahatan bagi umat, kebaikan bagi umat, fi ayyi zamanin, di waktu kapan saja,
kapanpun, au makan, tempat manapun. Jadi Islam ini jika dipegang teguh oleh umatnya, maka ketika umat Islam berpegang teguh dengannya, perbuatan umat Islam itu tidaklah menafikan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan umat di setiap waktu dan di setiap tempat. Bal huwa salahuha, bahkan berpegang teguh dengan Islam itulah kebaikan umat ini. Jadi Syekh mengatakan bal huwa salahuha, bahkan berpegang teguh dengan agama Islam itulah kebaikan umat ini. Walaysa ma'na dzalika, dan bukanlah yang dimaksud hal itu annahu, bahwasanya Islam itu khadi'un li kulli zamanin, Islam itu tunduk di setiap zaman. Jadi maknanya bukan Islam itu tunduk kapanpun Islam itu ada, tidak demikian maknanya. Wa makanin, dan tunduk dimanapun tempat. Wa ummatin, dan tunduk kepada semua umat, tidak. Kama yuriduhu ba'dun nas, sebagaimana ini yang diinginkan oleh sebagian manusia. Jadi saya jelaskan kembali perkataan beliau. Ketika Islam dikatakan layak untuk diamalkan kapanpun, di waktu kapanpun, dan di tempat manapun, dan oleh umat yang bagaimanapun, siapapun, apakah bangsa Arab, apakah bangsa Asia, apakah bangsa-bangsa yang hidup, orang-orang yang hidup di Afrika, di daratan Afrika, ataukah yang hidup di Eropa dan seterusnya, maka Islam ini layak untuk diamalkan di sepanjang zaman dan juga dimanapun tempatnya. Namun Islam tidak tunduk kepada waktu, tidak tunduk kepada tempat, dan tidak tunduk kepada umat manusia, tidak. Karena harusnya umat manusia ini yang tunduk kepada ajaran Islam, bukan Islam yang disuruh tunduk. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wad-dinul Islamiyyu, dan agama Islam adalah huwa dinul haqqi, adalah agama kebenaran, agama yang benar. Alladzi dhaminallahu ta'ala, yang Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menjamin, liman tamassaka bihi, bagi siapa yang berpegang teguh dengan Islam, haqqat tamassuki, dengan sebenar-benar berpegang teguh, Allah menjamin an yansurahu, bahwa dia Allah akan menolong orang yang berpegang teguh dengan Islam. Bisa difahami ini para jemaah? Jadi agama Islam adalah agama yang benar, di mana Allah memberikan jaminan, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi, bagi siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam dengan sebenar-benarnya, maka dia Allah akan menolong orang yang berpegang teguh tersebut, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yudhhirahu, dan Allah akan memenangkan orang tersebut, ala man siwahu, atas siapapun yang selainnya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan ini dalil yang dicuplikkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa Allah akan menolong dan memenangkan siapa saja hambanya yang mau berpegang teguh dengan Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah menyatakan, huwallazi, dialah Allah yang arsala, telah mengutus, rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi,
dan dengan membawa agama yang benar. Ini terjemahan apa adanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bil huda ay bil ilmi. Rasul yang diutus Allah ini membawa ilmu. Wa dinil haqqi, yang dimaksud agama yang benar adalah al-amalus salih. Beliau mengajarkan ilmu dan beliau telah mengamalkan ilmunya. Beliau mencontohkan amal yang soleh. Untuk apa? Liyudhirahu, untuk Allah menangkan Rasul tersebut alad dini kullihi, untuk Allah menangkan Rasul tersebut dengan agama Islam yang dipeluknya, yang diajarkannya dan didakwahkannya itu alad dini, atas agama kullihi, semuanya, agama selain Islam semuanya. Jadi Islam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan dimenangkan di atas seluruh agama semuanya. Walau karihal musyrikun, walau sekalipun karihal musyrikun, orang-orang musyrik membenci. Jadi walaupun orang-orang musyrik membenci ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulnya yang mulia, tetap Allah akan memenangkannya. Allah akan memenangkannya dengan ditinggikan Islam ini para jemaah. Dan kalau kita ingin melihat apa di antara bentuk-bentuk kemenangan Islam, apa itu para jemaah? Bahwa Islam ini terjaga sampai nanti Allah takdirkan semua ilmu Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para ulama. Jadi di antara sudah kita bahas di sini, tanda-tanda hari kiamat adalah naqsul ilmi, berkurangnya ilmu, bidhahabil ulama, biwafatil ulama, dengan pergi dan meninggalnya para ulama. Nanti kalau sudah ulama-ulama meninggal dan tidak ada gantinya, generasi penerus semakin tidak mengerti ilmu agama, kemudian mushaf Al-Quran tulisannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ayat-ayatnya sudah diangkat dari mushaf-mushaf sehingga tulisan itu kosong semuanya. Maka ketika itu datanglah kiamat. Jadi sebelum itu Islam akan terus ada di muka bumi ini. Bahkan para ulama Saudi Arabia mengatakan, di mana matahari terbit di sana ada Islam. Di mana matahari terbit di sana ada Islam. Maksudnya paham? Di setiap negeri di mana penduduk negeri itu bisa melihat matahari, di sana ada Islam. Hanya saja terkadang umat Islam mayoritas, terkadang umat Islam separuh-separuh dengan kaum kafir, dan terkadang umat Islam ini minoritas. Tapi Islam pasti ada di situ para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk-bentuk kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mau berpegang teguh dengan agama Islam. Jelas ini? Dan Islam terus terjaga kemurniannya. Dan ini juga termasuk pertolongan Allah, dan Allah menangkan di atas agama-agama yang lain, di mana Allah tidak memelihara agama-agama yang lain, tidak diberi penjagaan, sehingga agama-agama yang lain yang Allah pernah turunkan kitab-kitab sucinya kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya Allah, semisal kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kitab At-Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kitab Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Kitab itu semuanya sudah mengalami distorsi. Mengalami apa para jemaah? Distorsi, bahasa kerennya. Mengalami 4 hal. Apa itu? Az-ziyadah, penambahan, an-naqs, pengurangan, at-taghyir, perubahan, wal al-badal atau at-tabdil, penggantian. Ditambah, dikurangi, dirubah, diganti. Sudah mengalami 4 ini. Apa itu? Az-ziyadah, penambahan, kemudian an-naqs, pengurangan, at-taghyir, perubahan, dan at-tabdil, penggantian. Sehingga kitab-kitab yang pernah Allah turunkan dahulunya, Al-Kutub As-Samawiyah, sudah mengalami distorsi, sehingga pemeluknya tidak bisa mengecek, melacak kebenaran kitabnya, karena kitab-kitab itu juga tidak memiliki sanad sebagaimana Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah para jamaah, kalau antum mengirim putra-putri antum atau putra-putra antum belajar kepada para ulama di Timur Tengah, para ulama memiliki sanad, dan alhamdulillah kita memiliki sanad. Bahkan kitab-kitab para ulama itu bersanad, bukan hanya Al-Quran dan hadis pun bersanad. Saya pernah diberi sanad oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, diberi sanad sebuah surat Al-Quran
Kemudian para ulama juga memberi sanad tentang hadis-hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini terjaga dengan periwayatannya, bisa dilacak kebenaran apa yang disampaikan oleh para ulama Islam. Berbeda dengan agama-agama selain Islam, tidak terjaga para jamaah. Dan ini termasuk bentuk-bentuk pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada agama Islam dan pemeluk-pemeluknya. Walhamdulillah. Surah As-Saff ayat yang ke-9. Wa qala ta'ala, dan diantara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian. Jadi Allah berjanji, dan Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisih janjinya, mengingkari janjinya. Jadi Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Berbeda dengan makhluk manusia. Banyak manusia yang suka berjanji dan menyelisih janjinya, mengingkari janjinya, tidak menepati janjinya. Tapi Allah tidak. Dan yang dijanjikan akan diberi oleh Allah pertolongan adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amal-amal yang soleh. Amal soleh itu syaratnya dua supaya diterima, yaitu yang pertama ikhlas. Amal yang harus ikhlas, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, mengharap surganya Allah, mengharap kenikmatan yang ada di surga, mengharap perjumpaan dengan Allah dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amal yang ikhlas. Dan yang kedua syaratnya adalah al-ittiba'. Amalnya sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak boleh para jamaah kita beramal tidak ada dasarnya, nanti kita akan menyesal pada hari kiamat. Kenapa? Dulu kita beramal ternyata tidak diberi pahala oleh Allah, bahkan disiksa disebabkan kita mengamalkan apa-apa yang tidak ada tuntunannya para jamaah. Namun saya ingatkan para jamaah, ketika kita hidup di masyarakat kita harus lemah lembut, kita harus sabar, kita harus berakhlak yang mulia. Mungkin saudara kita belum bisa beramal sebagaimana kita. Bahkan di antara hadirin mungkin ada istrinya yang belum bisa beramal sebagaimana dirinya, atau wanita ada yang suaminya belum bisa beramal sebagaimana dirinya, dan seterusnya. Atau orang tua kita belum bisa seperti kita, atau anak kita, putra-putri kita belum seperti kita. Tapi hendaknya kita istiqomah. Tetaplah kita teguh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Sebab kehidupan kita di dunia ini singkat. Kewajiban kita hanya beribadah dan tidak membuat-buat ibadah. Beribadah sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian wahai para sahabat melihat diriku salat. Adapun kita umatnya Rasulullah yang jauh dari Nabi, jauh dari zamannya Nabi, maka kita mencontoh salat Nabi dari riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum. Dan Rasulullah juga berpesan kepada kita agar kita mengambil manasik hajinya Nabi. Jangan ketika haji kita membuat-buat manasik haji sendiri atau mengikuti orang, di mana orang itu tidak mencontoh Nabi SAW. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, jangan kau ambil dari selainku. Dan Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita agar kita tidak melakukan amal-amal yang tidak ada tuntunannya, yang dibuat-buat oleh manusia. Aman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat satu amalan yang tidak ada di atas amalan itu perkara kami, perintah dan anjuran dari kami, amalannya tertolak. Wa man ahdatha, kemudian Rasulullah juga bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam perkara kami ini,
di mana perkara yang diada-adakannya itu tidak ada tuntunan dari perkara kami itu, tidak ada tuntunan dari Islam, baik itu kewajiban dari Islam maupun baik itu perintah maupun anjuran dari Islam, maka amalannya tertolak. Kemudian Allah berfirman, apa pahala, keutamaan, fadl yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh para jamaah? Ini yang kita harapkan. La yastakhlifannahum fil ard, sungguh benar-benar Dia Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu tidak mesti jadi pemimpin atau presiden para jemaah, tapi orang yang bisa memakmurkan bumi dengan kebaikan, yang bisa mengisi bumi dengan kebaikan-kebaikan, itulah khalifah yang memakmurkan bumi. Sebab yang menjadi lawan khalifah adalah al-mufsidun, mereka-mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi, baik merusak alamnya dengan menebangi hutannya, membuang sampah tidak pada tempatnya sembarangan. Para jemaah, jangan buang sampah sembarangan. Mulai dari besok, kalau punya sampah disimpan dulu, dijadikan satu dulu. Kemudian nanti dibuang di tempatnya yang disediakan oleh pemerintah desa setempat atau kecamatan setempat. Jangan dibuang sembarangan. Jangan dibakar di belakang rumah walaupun itu tanah kita sendiri. Kasihan anak-anak kita nanti para jemaah mendapatkan tanah yang rusak. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, sekarang lihat sawah-sawah itu, sampah-sampah, botol, gelas aqua, orang-orang naik kendaraan langsung buang botol sembarangan, ya, buang sampah sembarangan, naudzubillah min dzalik. Bahkan sebagian dari kaum muslimin setelah terkumpul sampahnya satu kresek merah besar dibuang di sungai. Ya Allah ya Rabb, ini adalah perbuatan merusak. Belum lagi perbuatan merusak dengan kemaksiatan para jamaah. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kemaksiatan dampaknya lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan karena seorang membuang sampah sembarangan. Jadi dosa maksiat itu berdampak terhadap lingkungan juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya hujan karena maksiat. Perhatikan, banyaknya terjadi gempa bumi karena musik dan zina. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi di satu masyarakat banyak perzinaan, kemudian musik-musik, orang sudah tidak menganggap suatu hal yang haram, maka akan terjadi azalazil, gempa-gempa bumi. Oleh karena itu zaman dahulu Umar mengancam kepada warga negaranya yang tinggal di kota Madinah, sudah kita bahas ini, apabila mereka tetap berbuat maksiat dan tidak bertobat akan diusir dari kota Madinah. Ketika itu padahal Madinah baru bergoncang sedikit, belum merobohkan rumah-rumah mereka. Umar sudah mengancam akan mengusir mereka para jamaah. Dan alhamdulillah sejak Umar mengancam sampai detik ini, alhamdulillah belum pernah kita dengar Mekah Madinah terkena gempa. Alhamdulillah. Karena Allah menjaga dua kota suci ini para jamaah dari perbuatan-perbuatan maksiat yang terang-terangan. Kemudian beliau mengatakan, Allah berfirman, jadi yang pertama pahalanya adalah kasih angka 1 para jemaah. La yastakhlifannahum fil ard, sungguh benar-benar Dia Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah pemakmur yang ada di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Terkadang khalifah itu menjadi raja, terkadang menjadi presiden, pemimpin satu negeri, itulah khalifah. Kemudian yang kedua, pahala yang Allah berikan, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan sungguh benar-benar Allah akan kokohkan untuk mereka agama mereka. Agama apa itu? Agama Islam akan dijadikan kokoh. Alladzir tadalahum, yang Allah ridhoi untuk mereka. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Dia Allah akan memberikan ganti kepada mereka setelah ketakutan yang menimpa mereka dengan keamanan. Syaratnya adalah setelah beriman dan beramal soleh, ya'budunani, mereka menyembahku semata, mentauhidkan aku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan diriku dengan suatu sesembahan apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kufur setelah itu semuanya, tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau meninggalkan kesyirikan, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa para jemaah? Al-fisku, kefasikan itu adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi tidak mau taat kepada Allah itu fasik. Makanya al-fasiku, orang yang fasik adalah al-khariju, orang yang keluar
an taatillahi ta'ala, dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau sholat itu fasik. Orang yang sering meninggalkan sholat itu fasik. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan fasik. Tidak mau berhaji fasik. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seorang itu tidak pernah sholat dalam hidupnya, selama hidupnya, bisa murtad. Dan ini pendapat sebagian besar para sahabat Nabi SAW dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia bisa jatuh kepada kemurtadan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para jamaah, Allah berpesan kepada kita agar kita menjauhi kekafiran dan kefasikan. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin berkata, "Wad-dinul Islamiyyu," dan agama Islam itu bisa berupa aqidatun, akidah di dalamnya. Akidah itu keyakinan. Wasyari'atun, dan syariat. Jadi di dalam agama Islam ada akidah dan ada syariat. Akidah itu yang terkait dengan apa para jemaah? Keimanan. Dan akidah itu dasarnya adalah rukun iman yang 6. Adapun syariat dasarnya adalah rukun Islam yang 5. Jadi agama Islam itu dibagi 2, akidah dan syariat. Dan syariat nanti dibagi ada ahkam, hukum-hukum, al-halal wal haram, kemudian ada al-muamalah, ada al-akhlaq, al-adab. Itu semuanya masuk apa? Syariat, terkait dengan rukun Islam. Adapun akidah terkait dengan rukun iman. Dan para ulama mengatakan bahwa usulu al-aqidatul islamiyah, prinsip-prinsip dan dasar-dasar pokok-pokok akidah Islam adalah arkanul imani as-sittah. Rukun iman yang 6 itu merupakan prinsip dan dasar akidah Islam. Adapun tauhid, ini perlu saya ulang-ulang supaya kita ingat. Tauhid adalah bagian unsur dari akidah. Karena tauhid itu membahas tentang apa? Al-imanu billah. Jadi iman kepada Allah ini pembahasan dari tauhid. Jadi tauhid cakupan bahasanya adalah al-imanu billah. Adapun al-iman bil malaikat sampai terakhir iman dengan takdir itu bahasan dari akidah secara umum. Jelas? Dan tauhid itu para jemaah, atau al-iman billah, iman kepada Allah itu memiliki 4 unsur yang mendukungnya. Yaitu yang pertama al-imanu bi wujudillah, iman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini membantah akidah asyuyu'iyah atau al-malahidah, akidah ateisme atau komunisme. Jadi seorang yang mengimani adanya Allah, dia tidak akan terpapar bahaya laten ateisme, tidak akan terpapar para jemaah. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah. Dan yang ketiga al-imanu bi uluhiyatillah, iman dengan uluhiyahnya Allah. Dan yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatih, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian beliau mengatakan fahuwa kamilun, dan Islam itu sempurna fi akidatihi, di dalam akidahnya, wa syara'ihi, dan syariat-syariatnya. Jadi kalau kita mempelajari Islam itu betul-betul sempurna para jemaah. Tidak usah jauh-jauh ya. Mari kita para jemaah kumpulkan kitab-kitab, baik tafsirnya, syarah hadisnya, fikihnya, bahasanya. Sebelum semua kitab terkumpul, kita sudah tidak punya duit lagi untuk beli kitab. Sangat banyak sekali, sempurna sekali. Dan yang menunjukkan kesempurnaannya adalah betapa banyaknya kitab yang disusun oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali para jamaah. Dibandingkan agama lain, atau bisa lihat agama lain kitabnya berapa, sedikit sekali. Bahkan dulu ada ulama salaf itu kalau pindah rumah, kitabnya itu diboyong oleh onta-ontanya, tidak cukup 7 ekor onta. Padahal onta itu mampu mengangkut ratusan kilo. Tidak cukup para jemaah. Kitabnya banyak sekali, ulama-ulama terdahulu. Maka dari itu kita sebagai pengikutnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seharusnya di rumah itu ada kitab-kitab yang jadikan bahan bacaan. Kita koleksi, kita beli untuk jadikan bahan bacaan di rumah para jemaah. Untuk kita baca-baca di rumah dengan keluarga kita. Jangan sampai kaum muslimin di rumah tidak ada kitab. Yang membuat saya prihatin kadang-kadang di rumah tidak ada mushaf Al-Quran dan terjemahannya. Jangan sampai tidak ada, harus ada. Beli para jemaah.
Jangan sampai kita tidak punya. Kumpulkan kitab-kitab para ulama. Taib. Yang pertama, beliau mengatakan al-awwalu ya'muru bi tauhidillahi ta'ala. Allah atau Islam menyuruh untuk mentauhidkan Allah yang Maha Tinggi. Wa yanha 'anil syirki, dan Islam mencegah, melarang dari kesyirikan. Jadi Islam menyuruh untuk mentauhidkan Allah yang Maha Tinggi, dan Islam mencegah dari kesyirikan. Ats-tsani ya'muru bis-sidqi. Islam menyuruh untuk berlaku jujur, untuk memegang teguh as-sidq. As-sidq itu kejujuran. Kenapa demikian? Karena kejujuran itu bisa memudahkan orang untuk berbuat baik, mengantarkan orang untuk berbuat baik, dan dengan berbuat baik itu seorang hamba akan diantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kebaikan itu, sesungguhnya kejujuran itu bisa mengantarkan kepada kebaikan, membuat orang mudah mengamalkan kebaikan. Orang yang jujur itu gampang berbuat baik. Orang yang pendusta susah berbuat baik. Susah berbuat baik para jamaah. Tapi kalau orang jujur itu mudah berbuat baik. Wa inna sidqa, dan sungguhnya kejujuran, dan wa innal birra, dan sungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, membawa seseorang, mengantarkan seseorang ke dalam jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam memerintahkan berbuat jujur, wa yanha 'anil kadhibi, dan melarang dari dusta. Misalnya untuk berdagang para jamaah, sudah janjian bahwa pada hari ini antum akan mengirim dagangan ke langganan antum, pelanggan antum. Tiba-tiba hari ini dagangan belum siap. Mungkin yang produksi belum siap, antumnya yang produksi, atau orang lain yang produksi, yang antum jadi distributornya belum siap. Maka katakan dagangan belum siap. Tidak usah bohong. Tidak usah bohong, misalnya ban motor saya tadi sudah berangkat gembos misalnya. Nanti ditanya gembosnya di mana? Bohong lagi yang kedua ya. Gembosnya di mana? Terus di bengkel mana? Apa? Benahi ban motornya. Bohong yang ketiga para jamaah. Ya. Jam berapa gembosnya? Bohong yang keempat. Ya kan? Ya enggak? Bohong lagi. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita jujur, barangnya belum siap mas, mohon maaf, nanti kalau panjenengan misalnya tidak terima, jadi beli juga nggak apa-apa. Seandainya panjenengan minta pengurangan sebagai dendanya, saya beri pengurangan, nggak apa-apa, laba saya kurangi, asal saya dimaafkan, saya telah terlambat memenuhi janji saya. Iya para jamaah yang rahmati Allah taala, tidak mengapa. Tapi seorang yang berbohong, kebohongannya akan ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya. Demikian seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yanha 'anil kadhibi, dan Islam melarang dari berdusta. Maka seorang muslim itu tidak berbohong. Seorang muslim itu tidak berbohong para jemaah rahmatullah taala. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ya'muru bil adli. Islam menyuruh berbuat adil. Wa yanha 'anil jawri, dan melarang dari ketidakadilan. Al-jawr, ketidakadilan. Wal adlu, apa yang dimaksud keadilan? Huwal musawatu bainal mutamathilati, menyamakan antara hal-hal yang mirip atau hampir sama. Wa tafriqu, dan yang dimaksud adil adalah membedakan bainal mukhtalifati, antara hal-hal yang berbeda. Apa ini maksudnya? Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beri contoh keadilan Islam dalam masalah mawaris, dalam masalah faraid, harta warisan. Laki-laki ya, laki-laki walaupun yang ini sangat kecil, yang ini besar. Perhatikan ini ya. Misalnya seorang bapak meninggal dunia. Seorang bapak meninggal dunia. Dia punya istri, maka dia dikatakan suaminya meninggal dunia, memiliki istri. Kemudian memiliki 4 orang anak, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Istri mendapatkan berapa jika suaminya yang meninggal dunia mendapatkan anak atau punya anak? Maka istri mendapatkan 1/8. Kalau tidak ada anak, 1/4. Jadi ibunya anak-anak itu walaupun yang meninggali suaminya hanya dapat berapa? 1/8. Kemudian anak-anaknya sisanya 7/8. Bagaimana cara pembagiannya? Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian.
Sehingga anak laki-laki 2 itu sahamnya 4, anak perempuan 2 tetap 2, sehingga nanti hartanya dibagi berapa? 6. Setelah dibagi 6, misalnya hartanya 600 juta, ibunya sudah dapat misalnya ya, ibunya sudah dapat, tidak usah kita hitung, sudah mengambil 1/8, masih sisa misalnya dari harta itu berapa? 600 juta. Maka anak perempuan 100 juta, 100 juta 2 orang, laki-lakinya 200 juta, 200 juta. Dan itulah keadilan. Mana adilnya? Yaitu menyamakan yang mirip. Karena laki-laki dengan laki-laki itu mirip, walaupun ini kecil ini besar, yang ini adiknya, ini kakaknya, ini sudah lulus sarjana atau bahkan sudah berumah tangga, ini masih SD, tetap yang SD juga dapat 200 juta. Jelas? Membedakan yang berbeda. Laki dengan perempuan beda enggak? Beda. Maka perempuan hanya dapat berapa? 100 juta. Itulah keadilan. Sebagian ulama mengatakan adil itu adalah wat'us syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaisal adlu, dan bukanlah yang dimaksud keadilan itu al-musawatal mutlaqata, penyamaan secara mutlak, kama yantiqu bihi ba'dun nasi, sebagaimana yang disampaikan, dibicarakan, diomongkan oleh sebagian manusia. Hina yaqul, ketika orang itu mengatakan dinul islami, agama Islam itu dinul musawati, agama persamaan, wa yutliku, dan dia memutlakannya, keliru. Fa innal musawata, karena sungguhnya menyamakan bainal mukhtalifati, antara hal-hal yang berbeda, jaurun, adalah tindakan ketidakadilan. Laki dan perempuan disamakan, ini tidak adil. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lagi, contoh ya. Seorang suami yang punya 2 istri. Istri pertama, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, putranya 1 kuliah, biaya kuliahnya 1 juta per bulan, dengan kosnya 1,5 juta. Ibunya sendirian di rumah, cukup belanjanya 2 juta. Berarti diberi nafkah berapa? 3,5 juta. Istri kedua memang lebih muda, baru dinikahi, tapi anaknya 10. Gimana para jemaah? Anaknya 10. Kok cepat Ustaz? Janda, anak 10. Nah ini, menikahi janda anak 10, menolong janda. Dan jandanya sudah tua, 60. Suaminya masih 40 misalnya. Kalau mau loh ini ya. Jadi kok enak sampean golek janda sing nom. Ya yang tua-tua itu ditolong para jemaah, ya enggak? Itu baru menikah yang betul-betul mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, sama Rasulullah suruh cari gadis Ustaz. Lo janda dulu ditolong, baru nanti gadis setelah itu ya. Thayyib. Jadi, mohon maaf ini contoh ya, bukan guyon, ini contoh. Istri yang kedua, istri muda, baru dinikahi berapa tahun yang lalu, anaknya 10, anak dari dia 3, anak bawaan 7. Ya, ada yang kuliah, ada yang SMA, kebutuhan per bulan 6 juta. Apakah istri harus disamakan? Yang ini 3,5 juta, ini juga 3 juta? Tidak. Ini kebutuhannya 6 juta, harus diberi 6 juta. Istri pertama tidak boleh protes. Kenapa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini cuma putranya 1, ini putranya seberapa? 10. Bisa jadi 6 juta itu kurang. Bisa jadi ibunya 3,5 juta ini bisa nabung. Kenapa? Putranya cuma 1, tidak di rumah lagi, sudah kuliah lagi. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Inilah keadilan dalam Islam. Bukan menyamakan yang berbeda, tapi menyamakan mana yang mirip, yang mendekati sama. Itu yang disamakan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. La ya'ti bihi al-islamu, tidak pernah Islam datang membawa ketidakadilan. Wala yuhmadu fa'iluhu, dan tidak akan dipuji pelaku ketidakadilan. Ar-Rabi' yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ya'muru bil amanati, Islam menyuruh, memerintahkan untuk bersikap amanah, memegang teguh amanah. Amanah itu apa? Bisa dipercaya, tidak berkhianat. Para jamaah, jangan berkhianat. Antum ya, misalnya begini, kirim barang, sampai di tempat ternyata barangnya dibuka agak rusak. Pelanggan komplain, ya, maka antum katakan, Pak, kalau memang barang ini tidak bisa diterima, saya bawa pulang, nanti saya tukar lagi. Kita harus amanah. Jangan kemudian ditutup rapat, dia tahu bahwa barang ini sudah rusak,
kemudian dikasihkan. Setelah itu dia pergi cepat-cepat, Pak saya ada keperluan ini, padahal dia tahu ini barangnya rusak, supaya pelanggannya tidak tahu. Tidak amanah. Tidak amanah itu akan menutup pintu rezeki dia. Tidak ada orang yang dikhianati akan lagi menjadi pelanggannya. Jelas ini para jemaah. Lebih baik kita yang rugi, tapi konsumen kita kembali lagi pesan kepada kita, daripada kita berbohong kepadanya, tidak amanah, kemudian menyebabkan konsumen lari dari kita, menutup pintu rezeki kita. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, antum menjadi bendahara harus amanah. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, jika ada uang hilang padahal antum tidak sengaja, antum ganti, tidak apa-apa. Apalagi yayasan atau instansi itu minta diganti, saya ganti, nggak apa-apa, biar potong gaji saya. Lebih baik saya kehilangan uang saya daripada saya dituduh atau divonis tidak amanah, menjadi seorang yang berkhianat. Harus demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Islam. Wa yanha, dan Islam melarang anil khiyanati, dari khianat. Khianat itu lawannya amanah. Al-khamisu, yang kelima, ya'muru bil wafa'i. Islam memerintahkan untuk melakukan al-wafa. Apa itu al-wafa? Al-wafa adalah muhafadhatun alal ahdi, kata ulama. Memelihara, memegang teguh janji. Jadi memenuhi apa? Janji. Al-wafa itu maksudnya memenuhi janjinya. Jadi kalau dia misalnya sudah berjanji, dia penuhi janjinya. Wa yanha, dan Islam melarang, mencegah anil ghodari, dari ghodar. Ghodar itu apa? Naqdul ahdi, melanggar janji. Itu adalah ghodar. Wa tarkul wafa, dan meninggalkan memenuhi janji. Itulah al-ghodar. As-sadis, yang keenam, ya'muru bi birril walidain. Islam menyuruh, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Para jamaah, lebih baik hidup kita ini miskin gara-gara harta kita untuk orang tua kita, daripada kita memperkaya diri tapi orang tua kita terlunta-lunta. Masih banyak di antara kita para jamaah, kalau memiliki gaji, gajinya tidak pernah nyiprat kepada orang tuanya. Belum pernah ibunya diberi dari gajinya, dari penghasilannya, dari keuntungan jualannya. Na'udzubillah min dzalik. Berbakti kepada orang tua para jemaah yang rahmat Allah Ta'ala. Kita nanti akan menyesal apabila orang tua kita sudah meninggal dunia dan tidak ada kesempatan lagi untuk kita berbakti sebagaimana orang tua masih hidup. Walaupun masih ada disebutkan oleh para ulama hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa setelah orang tua meninggal kita masih bisa berbakti. Di antaranya apa? Mendoakan orang tua dengan doa supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmati dalam kuburnya, meluaskan kuburnya, memberi cahaya dalam kuburnya. Kemudian yang kedua, bersedekah atas nama orang tua, atau menghajikannya, mengumrohkannya, atau para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala menghubungi kerabat-kerabat orang tua, menyambung silaturahim, tali kekerabatan dengan kerabat-kerabat orang tua, atau memuliakan teman-teman baik orang tua. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW semuanya. Ini bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua setelah wafatnya orang tua kita. Maka Islam ya'muru, memerintahkan kita bibiril walidain, untuk berbakti kepada orang tua para jemaah. Saya terkadang sedih para jemaah ketika ada pasangan rumah tangga, laki-laki perempuan, dia dengan istrinya atau dia dengan suaminya mengatakan, ibu kok rewel, kok campur tangan dengan rumah tangga kita. La ilaha illallah. Tidak boleh mengatakan demikian. Ketika ibu memberikan masukan kepada kita, itu bukan masuk campur tangan urusan rumah tangga kita. Anggap itu sebagai apa? Nasihat orang tua. Karena orang tua itu sampai kapanpun menganggap itu anaknya, bukan menganggap itu sudah apa? Berumah tangga. Itu anaknya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohlah para sahabat seperti Abu Hurairah. Ya Allah, Abu Hurairah tidak berani masuk rumahnya sendiri kalau ibunya belum mempersilahkan masuk. Padahal beliau tinggal dengan ibunya. Beliau tinggal dengan siapa? Ibunya. Jadi Abu Hurairah tinggal dengan ibunya. Waktu itu ibunya musyrikah, masih musyrik. Beliau tidak berani masuk kalau belum dipersilahkan masuk oleh ibunya. Ketuk pintu, ibunya belum mengatakan masuk kamu nak, maka beliau tidak berani masuk. Berbaktinya Abu Hurairah kepada ibundanya. Dan banyak contoh-contoh para ulama dahulu. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Beliau sedang menyampaikan hadis, mengajar di masjid. Muridnya banyak, entah ratusan, entah ribuan. Tiba-tiba ibunya datang di majelisnya. Wahai fulan, kasih makan anak-anak ayam, katanya. Kasih makan ayam. Jadi ustadz ngaji begini dipanggil ibunya, suruh
ngasih makan ayamnya, ibunya. Bayangkan para jemaah, ibu saya datang ke sini, ayamnya ibu belum dikasih makan, kemudian saya suruh kasih makan. Mungkin saya berapa itu langsung berubah, malu dan seterusnya. Tidak, Syekh itu mengatakan ditunda sebentar, saya mau memberi makan ayam-ayam ibu saya. Masya Allah. Begitulah orang-orang salaf dahulu, para salaf dahulu dalam berbakti pada orang tua. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum nanti pulang dari sini, bapaknya seneng apa? Sate, belikan sate. Nah, ya. Kalau enggak saya bilang begini, enggak pernah belikan sate orang tuanya. Ya, belikan nasi padang, Masya Allah. Ibu saya senangnya ayam lodo, belikan ayam lodo. Lodo apa? Ayam lodo itu apa? Ayam gulai ayam itu ya. Masya Allah. Belikan para jemaah. Kare ayam, belikan. Senang apa? Ibunya rukuhnya apa mukenanya sudah kuning, belikan. Sampai di jidatnya ini mukenanya sudah kuning, sudah berjamur, sudah jamur, belikan para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya kopiahnya yang hitam itu sudah kuning, sudah mangkak, sudah blengkok-blengkok, enggak lurus lagi, belikan para jemaah. Berbakti pada orang tua. Mari. Kalau tidak saya ingatkan, mungkin di antara kita tidak peduli dengan orang tuanya. Apalagi sekarang ini banyak suami-suami yang takut istri. Ya Allah ya Rabb, istrinya minta apa senantiasa diberi, orang tuanya tidak pernah minta, tidak pernah diberi. Ini bukan anak yang berbakti kepada orang tua. Wa ya'muru, di sini ya'muru bibirril walidain, Islam menyuruh untuk berbakti kepada orang tua. Wa yanha 'anil uquqi, dan melarang dari durhaka kepada orang tua. As-sabi yang ketujuh, ya'muru bisilatil arhami, Islam memerintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan-kekerabatan. Al-arham, kekerabatan-kekerabatan. Wahumul aqaribu, yang dimaksud kerabat adalah al-aqaribu, orang-orang yang dekat nasabnya dengan kita. Aqarib itu kerabat, itu orang-orang yang dekat nasabnya dengan kita. Seperti siapa kerabat para jemaah? Tolong sebutkan pada kita. Keponakan kita, ya, itu kerabat kita, paman kita, dan seterusnya, yang masih ada hubungannya dengan bapak kita atau dengan ibu kita. Ini semuanya kerabat-kerabat kita. Wa yanha 'anil qati'ati, dan Islam melarang dari memutuskan silaturahim. As-sabi yang ketujuh, ya'muru bi husnil jiwari, Islam menyuruh, memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga, berbuat baik di dalam bertetangga. Wa yanha an sayyi'ihi, dan melarang dari berbuat buruk kepada tetangga. Tidak boleh kita bertetangga kemudian kita berbuat buruk kepada tetangga. Thaib. Silakan para jamaah. Mungkin kita sudah lama bertetangga, tidak pernah memberi tetangga kita. Nanti pulang ini beli apa yang murah buah-buahan sekarang ini, Pak? Apa sekarang ini? Apa itu? Salak kah ya? Atau pisang? Kalau pepaya banyak yang tidak mau. Apel mahal ya, apel ya. Jeruk murah. 10.000 ada 1 kilo ya, belikan, bawa ke tetangga 1 kilo, tetangga senang, dibagi 2, setengah kilo, besok ganti depan belakang dan seterusnya, senang berjamaah rahmat Allah taala. Thaib. Jadi begitu para jamaah. Saya dulu tinggal di suatu tempat para jamaah, Masya Allah, memiliki tetangga yang baik. Jadi tetangga kita ini Masya Allah, kalau punya apa-apa kita mesti dapat. Saya tidak bisa sebut namanya, tapi baik sekali Masya Allah. Jadi kalau kita punya apa-apa, dia beri saya, Masya Allah. Bahkan kalau memberi luar biasa. Sampai detik ini saya sudah tidak tinggal di situ. Setiap mobil saya lewat diberhentikan, diberi. Kadang mangga, kadang pisang, kadang sayuran, hasil panenannya dia, Masya Allah. Ini tetangga yang baik, luar biasa para jemaah. Tetangga yang baik. Demikian para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diberi tetangga, hendaknya kita membalas pemberian itu dengan kebaikan. Jika tidak mampu, ucapkan jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan. Taib. Jazakillahu khairan. Kemudian yang berikutnya, wa umumul qauli, dan secara umum kesimpulan dari ucapan itu, annal Islam, bahwasanya Islam ya'muru, ini secara global ya. Globalnya apa yang disampaikan Syekh tadi adalah annal Islam, sesungguhnya Islam itu ya'muru, memerintahkan bi kulli khuluqin fadilin, untuk melakukan akhlak-akhlak yang utama. Jadi Islam menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlak yang fadil, yang utama. Wa yanha, dan Islam melarang an kulli khuluqin safilin, dari setiap akhlak budi pekerti yang safil, yang rendah, yang hina. Safil itu hakir itu rendah atau hina. Wa ya'muru, dan Islam menyuruh bikulli amalin sholihin,
semua bentuk amal soleh. Jadi semua amal baik itu diperintahkan oleh Islam. Wa yanha, dan melarang an kulli amalin sayyi'in, dari semua amal yang buruk. Jadi Islam melarang dari semua amal yang buruk. Contohnya para jemaah, saya baru baca Facebook tadi sore atau tadi siang, saya agak lupa. Ada seorang ustadz di Jakarta, namanya Ustadz Hasan Al-Jaizi LC hafizahullah ta'ala, lulusan Libya Jakarta. Beliau ini suatu pagi ngisi di pengajian di masjid, kemudian ada anak muda datang ke masjid pakai motor, tapi suara knalpotnya mungkin seperti itu tadi. Saya ingat ini tadi, langsung saya sampaikan, roeng, langsung sama Ustadz setelah pengajian diingatkan, kalau bisa knalpotnya diperbaiki. Jadi antum ngaji baik, tapi knalpot antum mengganggu tetangga masjid itu tidak baik. Mengganggu tidak baik para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ana berpesan kepada para jamaah yang dirahmati Allah taala, kalau masuk kampung kita tolong dikurangi kecepatannya. Orang kampung melihat kita ini sudah asing para jemaah, celananya cingkrang, jenggotnya panjang, kemudian ngebut. Ya Allah, kita ini bukan pembalap, kita ini bukan apa? Pembalap. Jadi jangan ngebut. Sudah ngebut kemudian tidak pernah menyapa tetangga yang dilewatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disapa para jemaah, tetangga disapa. Jangan sampai kita biarkan mereka jadi nengok pun tidak, disapa para jemaah, dan mereka senang kalau disapa. Kemudian Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90, innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah menyuruh, memerintahkan berbuat keadilan, wal ihsani, dan berbuat kebaikan, berbuat yang baik, wa ita'idil kurba, dan untuk memberi kepada kerabat-kerabat. Makna ita'idil kurba kata para ulama, membantu kerabat-kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i, dan Islam sesungguhnya Allah melarang dari perbuatan keji, wal munkari, dan perbuatan munkar, wal bagyi, dan perbuatan permusuhan. Melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Tidak boleh kita bermusuh-musuhan berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat hal yang mesti di masyarakat. Jangankan di masyarakat, di keluarga kita sendiri kadang-kadang seringkali kita berbeda pandangan. Uminya pengennya anaknya di pesantren khusus bahasa Arab, abahnya ingin pesantren khusus tahfidz Quran. Berbeda nggak ini? Berbeda. Tapi kita harus bijak menyikapi perbedaan apa? Pandangan dan pendapat. Harus bijak para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam melarang kita bermusuh-musuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan nasihat kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kita sampai kepada bab insyaallah dalam pertemuan bulan depan, Kamis yang ketiga bulan depan, karena kajian kita di Masjid Syekh Abdullah Salim Jombang ini adalah di setiap Kamis ketiga ba'da maghrib hingga sholat isya. Jadi tempatnya adalah di Masjid Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nama masjidnya Syekh Muhammad Abdullah Salim, Jalan Basuki Rahmat nomor 54A, Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghadiri setiap Kamis ketiga para jemaah. Dan kitab ini walaupun ringkas tapi isinya Masya Allah, antum nanti kalau sudah selesai terbuka pandangan kita tentang apa hakikat agama Islam, terutama akidahnya para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan insya Allah bulan depan kita masuk Arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam. Dan kitab ini termasuk kitab ringkas yang setidaknya mencakup pembagian atau pembahasan akidah secara globalnya. Nanti untuk secara mendetailnya kita perlu belajar kitab-kitab yang lebih luas lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.